Analisis materi pembelajaran Matematika MI. Diampu oleh Bapak Fahmi Arifin MPD, disusun oleh Fajriah Hayati dan Nabila Az-Zahra. Pendahuluan. Latar belakang. Materi pembelajaran menjadi suatu urutan pokok pada kurikulum yang terdapat dalam KTSP maupun kurikulum 2013 pada rancangan pembelajaran. Materi pembelajaran menjadi acuan untuk membuat rancangan pembelajaran agar peserta didik dapat menerima materi pembelajaran dengan baik. Materi pembelajaran dibuat sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, suatu materi yang ditentukan dalam kegiatan pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik haruslah materi yang benar-benar dapat menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta capaian indikator. Untuk itu, perlu dilakukan analisis materi pembelajaran suatu bidang studi, contohnya adalah matematika. Tujuan analisis pembelajaran. A. Untuk mengetahui pengertian analisis materi pembelajaran matematika. B. Untuk mengetahui cara menganalisis materi pembelajaran. C. Untuk mengetahui materi pokok dan uraian materi pembelajaran. D. Untuk mengetahui materi prasyarat yang harus dimiliki oleh peserta didik. Pembahasan. Pengertian analisis materi pembelajaran. 1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan memahami arti dari keseluruhan. 2. Menurut Dwi Prastowo Darminto, Rifka Julianti, analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. 3. Dalam analisis pembelajaran matematika MI akan ditelaah materi pokok, uraian materi, dan materi prasyarat khususnya untuk kelas 1 sampai kelas 3 MI. Materi pokok. Pengertian materi pokok. Materi pokok adalah garis besar bahan atau materi pokok yang harus dipelajari dan dipraktekkan untuk menguasai suatu kompetensi sebagai bagian dari struktur keilmuan suatu bahan kajian. Menurut E. Mulyasa, hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasikan materi pembelajaran adalah 1. Materi pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. 2. Materi pembelajaran hendaknya dikembangkan dengan memperhatikan kedekatan dengan peserta didik, baik secara fisik maupun psikis. 3. Materi pembelajaran harus dipilih yang bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan peserta didik. 4. Materi pembelajaran harus membantu melibatkan peserta didik secara aktual. 5. Materi pembelajaran dalam setiap kelompok mata pelajaran harus bersifat utuh, mengacu pada SKKD yang jelas, memberi makna dan manfaat bagi peserta didik. Terakhir,
Pengalokasian waktu perlu memperhatikan jumlah minggu efektif untuk mata pelajaran pada setiap semesternya. Selain itu juga harus ada keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Materi pokok. Materi pembelajaran yang dituangkan dalam bidang-bidang studi harus dipelajari oleh peserta didik memiliki berbagai jenis tingkatan sesuai dengan kelompok bidang studi masing-masing. Contohnya adalah matematika. Pada umumnya, materi pembelajaran sebagaimana yang diungkapkan oleh Regult dan Merrill Daging 2003 terdiri dari fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Fakta adalah asosiasi satu kesatu antar objek, peristiwa atau simbol yang ada dan mungkin ada di dalam lingkungan real atau imajinasi. Konsep adalah sekelompok objek, peristiwa yang dimiliki karakteristik umum yang sama dan diidentifikasi dengan nama-nama yang sama. Prinsip, hubungan sebab akibat, konsep-konsep. Prosedur, urutan langkah untuk mencapai suatu tujuan. Berikut uraian materinya. Uraian materi adalah keterangan segala sesuatu atau penjelasan lebih lanjut mengenai suatu hal yang mendukung suatu materi pokok. Dalam materi pokok terdapat hal-hal yang mendukung atau mendasari hal tersebut. Contohnya adalah uraian tentang pengertian macam-macam sifat, rumus, dan contoh soal. Materi prasyarat. Materi prasyarat merupakan bekal atau pondasi yang diperlukan untuk mempelajari dan memahami materi yang baru. Seperti yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasyarat adalah syarat yang harus dipenuhi sebelum mengikuti atau memasuki pendidikan suatu kegiatan. Jika dipersempit dalam pembelajaran, materi prasyarat adalah materi yang harus dikuasai oleh siswa sebagai syarat untuk mempelajari materi selanjutnya. Contoh analisis. Kelas 1, materi pokoknya adalah himpunan, uraian materi, penjumlahan, mengurutkan bilangan dari yang terkecil, dan membandingkan bilangan. Materi prasyaratnya adalah peserta didik dapat menyebutkan bilangan dari yang terkecil. Peserta didik dapat mengidentifikasi bilangan. Contoh analisis kelas 2. Materi pokok, penjumlahan berulang, uraian materi, perkalian, memecahkan masalah sehari-hari melibatkan perkalian. Terakhir adalah tabel perkalian. Materi prasyarat. Peserta didik telah memahami konsep perkalian. Contoh analisis kelas 3. Materi pokoknya adalah sifat pertukaran pada penjumlahan. Uraian materinya adalah operasi hitung bilangan cacah dan menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Materi prasyaratnya adalah peserta didik telah memahami konsep-konsep penjumlahan. Kesimpulan. Analisis materi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemilihan materi esensial dari keseluruhan materi suatu pembelajaran yang merupakan materi pelajaran minimal yang harus dikuasai dan dimiliki dalam proses pembelajaran. Materi yang akan diajarkan kepada siswa harus diidentifikasi apakah termasuk fakta, konsep, prinsip,
prosedur, atau gabungan lebih dari satu jenis materi. Dengan mengidentifikasi jenis-jenis materi yang harus dipelajari siswa, maka guru akan mendapatkan kemudahan dalam cara mengajarkan suatu materi atau menyampaikan materi bahan ajar kepada peserta didik. Hal tersebut disebabkan setiap jenis materi pembelajaran memerlukan strategi pembelajaran yang berbeda-beda dalam penyampaian materi, baik itu metode, media, serta sistem penilaian.